Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi untuk kelas 11 SMK Tunas Harapan Pati. Kembali lagi bersama saya Mem Santi yang akan memberikan mata pelajaran matematika kepada kalian semua. Semoga bermanfaat untuk video pembelajaran hari ini. Terima kasih. Selamat menonton. Baik, kita masih di ukuran penyebaran data, salah satunya yaitu di simpangan rata-rata. Saya ulangin kembali atau saya ulas kembali di simpangan rata-rata kalau kita waktu mencari data tunggal. Rumusnya adalah SR sama dengan sigma dari XI atau data ke I dikurangi dari rata-rata data dengan nilai mutlak. Ini adalah tanda nilai mutlak ya, dibagi N. N adalah banyaknya data atau banyaknya frekuensi. Nah, keterangannya kemarin seperti ini. Contoh, saya ulang kembali, di data tunggal, ini datanya dapat dihitung, tidak 3 sampai 5, 5 sampai 6, tidak seperti itu, tapi 3-nya ada 1, 5-nya ada 1, 6-nya ada 1, 7-nya ada 1, 9-nya ada 1, atau berapanya ada 2, ada 5, nah itu namanya data tunggal. Nah, tentukan simpangan rata-rata. Untuk menentukan simpangan rata-rata, rumusnya kan seperti ini. Ada XI, XI udah ada. Data pertama adalah 3, data kedua adalah 5. X-bar-nya belum tahu, makanya kita cari X-barnya dulu, atau rata-ratanya dulu. Rata-ratanya, kita jumlahkan semuanya, dibagi jumlah frekuensinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing ada 1, jadinya ada 5. Jumlahkan semuanya dibagi 5, hasilnya X-barnya ada 6. Nah, untuk menghitung simpangan rata-rata, rumusnya kita tulis kembali, sigma dari nilai mutlak XI dikurangi X-bar dibagi N. Sama dengan data pertama adalah 3 dikurangi 6. Data kedua adalah 5 kurangi 6. Data ketiga adalah 6 dikurangi 6, karena 6 ini adalah X-barnya atau rata-ratanya. Terus 7 dikurangi 6, ditambah 9 dikurangi 6. Semuanya nilai mutlak. Kalau sudah dioperasikan yang di dalam nilai mutlak, 3 kurangi 6 adalah negatif 3, 5 kurangi 6 adalah negatif 1, 6 kurangi 6 adalah 0, 7 kurangi 6 adalah 1, 9 kurangi 6 adalah 3. Semuanya dinilai mutlakkan. Nilai mutlak itu selalu positif. Jadi kalau negatif 3 nilai mutlaknya adalah 3, negatif 1 nilai mutlaknya adalah 1, dan seterusnya. Tinggal dijumlah. Per 5 jumlahnya ada 8, dibagi 5 adalah 1,6. Ini adalah SR-nya. Nah, sekarang kita ke data kelompok untuk simpangan rata-rata. Kita perhatikan karena ini baru untuk kalian. Simpangan rata-rata kalau ada menemui data kelompok, rumusnya adalah SR sama dengan sigma F kali XI min X-bar dibagi N. Nah, kita kotakin rumusnya. Ingat ya, kalau di data kelompok, XI itu bukan lagi data ke I, tapi midpoint atau nilai tengah. Midpoint atau nilai tengah. Lanjut X-bar tetap ya, rata-rata. Nah, sekarang N itu adalah sama aja dengan sigma dari frekuensi atau banyaknya data atau banyaknya frekuensi, gitu ya. Sekarang kita ke contoh di data kelompok itu seperti apa. Nah, ini udah ada frekuensinya. Jadi nilai 41 sampai dengan 45 frekuensinya ada 1. 46 sampai 50 ada 6 gitu. Nah, caranya gimana untuk menentukan SR atau simpangan rata-rata di data kelompok seperti ini? Caranya kalian lihat rumusnya dulu. Di sini ada XI atau midpoint-nya. Berarti kalian bikin kolom yang midpoint. Berarti di sini diisi XI atau midpoint. Dari 41 sampai 45 berarti 41, 42, 43, 44, 45. Ada 5 ya. Ada panjangnya ada 5 kelas. Tengah-tengahnya itu berapa? 41, 42, 43. Nah, di sini tengah-tengahnya ada 43, berarti midpoint-nya ada 43. Di sini juga ada berapa? Berarti 46, 47, 48. 51, 52, 53. 56, 57, 58. 59, 61, 62, 63. Nah, ini midpoint-nya. Selanjutnya di sini ada
N atau sigma F. Berarti di sini kita pasang sigma. Sigma dari F itu ada berapa? 1 tambah 6, 7 tambah 12, 19. 19, jadi tambah 8 tambah 3, jadi ada 30. Nah, lanjut. Sekarang yang diketahui kedua adalah expert. Di sini udah ada expert belum? Belum ada. Kalau belum ada expert, kita cari expertnya. Nah, di sini kita cari expertnya. Expert dari data kelompok kemarin rumusnya adalah sigma dari F kali XI bagi N. Nah, sekarang udah ada belum F kali XI di sini? Belum ada. Kalau belum ada, kita buat kolom berikutnya. F kali XI, berarti frekuensi dikali midpoint. 1 kali 43 adalah 43. 6 kali 48 pakai kalkulator adalah 288. 12 kali 53 adalah 636. Terus 58 kali 4 adalah 464. 3 kali 6 3 adalah 189. Nah, dilanjut di sini yang dirumus adalah sigma F kali XI, berarti sigma dari F kali XI itu berapa? Nah, ini dijumlah semua pakai kalkulator, hasilnya adalah 1620. Lanjut di sini ya. Untuk sigma dari F kali XI adalah 1620 dibagi N atau banyaknya data atau banyaknya frekuensi. Ada berapa di sini? Ada 30. Jadi 1620 dibagi 30 adalah 54. Nah, ini adalah expertnya. Selanjutnya kita buat kolom XI min expert. Karena apa? Karena di rumus ada XI min expert. Tapi nilai mutlak ya, jangan lupa kalau nilai mutlak meskipun negatif dia hasilnya akan tetap positif. 43 dikurangi 54 ada negatif 11 karena nilai mutlak jadi ada 11. 48 dikurangi 54 ada negatif 6 karena nilai mutlak jadi 6. Lanjut 53 kurangi 54 min 1 jadi 1. 58 dikurangi 54 ada 4. 63 kurangi 54 ada 9. Nah, udah ada semua ya. Udah ada semua, maka yang ini yang belum adalah F kali nilai mutlak XI min expert. Nah, berarti kita buat kolom lagi nih. F kali XI min expert. Berarti kalian kolom frekuensi, perhatikan kolom frekuensi sama ini. Kita kalikan 1 kali 11 adalah 11. 6 kali 6, 36. 12 kali 1, 12. 8 kali 4, 32. 3 kali 9, 27. Sigma, kita lihat sigmanya. Di sini kan ada sigma, maka di sini dihitung sigmanya. 11 tambah 36 tambah ini dan seterusnya sama dengan 118. Jadi, kalau sudah semua, kita baru cari SR-nya. SR rumusnya kita tulis lagi biar nggak bingung. F kali XI min expert dibagi N atau banyaknya data. Sigma F kali XI expert adalah 118 dibagi N atau sigma dari frekuensi ada 30. Maka 118 dibagi 30 adalah 3,93. Nah, gini. Ini adalah untuk mencari SR. Sekarang kita ke variance. Variance masih dalam ukuran penyebaran data. Di variance ini ada yang namanya sama data tunggal sama data kelompok. Saya kasih contoh yang sama biar tahu bedanya ya. Untuk data tunggal, rumus dari variance itu adalah S kuadrat sama dengan 1 per N kali sigma dari XI min expert kuadrat. Ini adalah rumusnya. Dimana sama ya, XI di data tunggal itu adalah data ke I, bukan midpoint. Expert adalah rata-rata data, N adalah banyaknya frekuensi atau banyaknya data. Nah, sekarang contoh yang sama. Contoh yang sama tadi, datanya misalkan ada 3, 5, 6, 7, 9. Sekarang tentukan variance-nya. Untuk menentukan variance ini di sini ada expertnya juga. Nah, untuk data tunggal kita selalu cari expertnya dulu. Nah, tadi expertnya 3 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 9 ada 30 dibagi 1, 2, 3, 4, 5 dibagi 5
hasilnya ada 6. Ini adalah X-bar-nya. Nah, baru kita cari variansnya. X kuadrat sama dengan 1/n kali sigma XI min X-bar kuadrat. 1/n, banyaknya data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Dikali sigma adalah jumlah semuanya. XI min X-bar. Data ke 1 dikurangi X-bar. Berarti 3 dikurangi 6. Ditambah karena sigma. Data kedua 5 dikurangi X-bar-nya ada 6. Ditambah data ketiga 6 dikurangi 6. Ditambah, oh iya ini kuadrat ya. Jadi dikasih kuadrat semua. Lanjut 7 dikurangi 6 kuadrat ditambah 9 kurangi 6 kuadrat. Hasilnya kita operasikan satu-satu. 3 kurangi 6 adalah negatif 3 kuadrat. Berarti negatif 3 kali negatif 3 adalah 9. Ditambah negatif 1 kuadrat adalah 1. 6 kurangi 6, 0. 7 kurangi 6, 1 kuadrat 1. 9 kurangi 6, 3 kuadrat 9. Hasilnya 1/5 dikali 9 tambah 1, 10. 10 tambah 1 tambah 9, 20. Jadi 1/5 kali 20 atau 20 bagi 5 adalah 4. S kuadrat atau variansnya adalah 4. Jadi kalau S kuadrat, nah S kuadrat adalah varians, maka tetapkan S kuadrat, jangan diubah akar. Oke, paham ya? Sekarang kita ke data kelompok. Untuk data kelompok, kita pakai soal yang sama atau contoh yang sama. Sebelumnya kita harus tahu rumusnya dulu. Nah, rumusnya untuk varians adalah X data kelompok adalah S kuadrat sama dengan 1/n kali sigma dari F kali XI min X bar kuadrat. Nah, ini kita kotakin rumusnya. Sama ya, untuk sigma kali F kali XI min X bar itu sama keterangannya, jadi saya tidak akan mencarinya lagi atau memberikan keterangan lagi. Sekarang perhatikan, kalau di data kelompok kita masih sama ya, masih sama, contohnya seperti ini, diketahuinya seperti ini. Kalau yang dicari adalah XI min X bar, berarti kalian mencari X barnya dulu. Nah, di sini X barnya kan sudah ada 54. X bar sama dengan 54. Maka XI min X bar, kita cari XI min X bar kuadrat, berarti kita buat kolom lagi ya di sini ya. Kalau mencari langsung varians, ini kolom ini tidak ada semua, cuman ini nanti cari XI min X barnya dulu di kolom berikutnya karena sudah ada ini. Sekarang dibuat kolom di sini ya. Di sini ada kolom XI min X bar kuadrat. Jadi di sini XI, berarti perhatikan di sini tanda merah, XI min X bar, kan tadi XI dikurangi X bar, 43 dikurangi 54 adalah 11, min 11 kuadrat, berarti min 11 kali min 11 adalah 121, min kali min adalah plus, pasti gitu ya. Di sini tinggal dikuadratkan, 6 kali 6 adalah 36, 1 kali 1 adalah 1, 4 kali 4 adalah 16, 9 kali 9 adalah 81. Nah, sekarang perhatikan rumusnya lagi. Di sini perlu dikali F. Jadi XI min X bar kuadrat dikali F. Nah, di sini pakai kolom di sini lagi. F kali XI min X bar, berarti kalian perhatikan ini dan F frekuensinya. Ya. Nah, sekarang perhatikan di sini ada 1 kali 121 adalah 121, 6 kali 36 adalah 216, lanjut 12 kali 1 adalah 12, 8 kali 16 adalah 128, 3 kali 81 adalah 243, maka sigmanya adalah di jumlah semuanya hasilnya adalah 720. Nah, sekarang kita baru masukkan ke rumusnya. S kuadrat adalah 1/n kali sigma F kali XI min X bar kuadrat sama dengan 1/n. N-nya berapa banyaknya data dan banyaknya frekuensi ada 30. Jadi di sini N-nya ada 30 dikali sigma dari F kali XI min X bar kuadrat. XI min X bar kuadrat jumlahnya adalah 720. Langsung aja. Artinya 720 dibagi 30 ada berapakah? 2 kali 3 adalah 6, 12 bagi 3 adalah 4, jadi 24. Varians dari data kelompok tersebut ada 24 gitu.
Untuk ukuran penyebaran data yang terakhir yang keenam yaitu standar deviasi atau simpangan baku. Di sini juga ada data tunggal sama data kelompok, tapi ini lebih sederhana lagi, ngikut ke variance. Untuk di data tunggal, kalau rumus variance adalah S kuadrat sama dengan 1/n kali sigma dari XI min X bar kuadrat. Tapi kalau untuk simpangan baku hanya S, jadi kuadratnya hilang menjadi akar. Nah, di sini sama dengan kalau S kuadrat sama dengan 1/n kali sekian. Kalau variance simpangan baku berarti tanpa kuadrat, artinya kita ganti dengan akar. 1/n kali sigma dari XI min X bar kuadrat. Nah, kita kotakin rumusnya untuk simpangan baku. Ini adalah simpangan bakunya. Nah, ini yang dikotakin ini merupakan rumus dari simpangan baku ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita udah dapet nih, caranya sama dengan variance, di mana S kuadratnya hasilnya adalah 4. Berarti kalau S kuadrat sama dengan 4, artinya simpangan bakunya sama dengan akar 4, yaitu 2. Caranya kalau misalnya nggak ada varians, kalian sama caranya dibuat kolom XI, X bar, XI min X bar kuadrat, terus dijumlahkan dikali 1/n gitu, ngikutin rumusnya aja. Nah, untuk data kelompok juga sama di variance, tapi bedanya misalkan di variance adalah X kuadrat sama dengan 1/n dikali dari sigma F kali XI min X bar kuadrat, tapi kalau data kelompok itu hanya S, tinggal di akar hasilnya 1/n kali sigma F kali XI min X bar kuadrat. Nah, karena di contoh S kuadratnya sama dengan 24, maka simpangan baku atau S nya adalah akar dari 24, yaitu 2 akar 6. Silakan dicatat di buku catatan sebagai penilaian portofolio dan jangan lupa dicatat sebelum mengerjakan kuis. Tell me pretty lies, look me in the